Selamat datang di papan tulis online ya, untuk siswa saya di kelas 10 SMA Negeri 1 Tuhemberwa. Kembali bersama saya, itu guru matematika terkece ya, Elfrida Sidaputra SPD MPD. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi kita, pemaparan materi kita di semester 2 ya. Ini video pertama untuk kamu di semester 2 ya. Melanjutkan materi kita yang semester lalu, yang terakhir adalah kita belajar perbandingan nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa di kuadran pertama. Nah, materi kita di video ini adalah sudut-sudut istimewa pada kuadran 2, 3, dan 4, dan nilai trigonometrinya. Trigonometri ada 6, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nanti kita cari nilai-nilainya semua ya. Oke, saya harap ekspresi kamu dalam menonton video ini tidak seperti ini ya, melainkan seperti ini. Walaupun kita sudah lama tidak belajar, tapi saya harap ekspresi kamu, antusiasmu adalah seperti ini dalam melihat video ini dan belajar untuk mengisi semester yang baru ini. Oke, lanjut aja langsung. Nah, sebelumnya saya mau ingatkan dulu perbandingan nilai trigonometri di sudut-sudut istimewa pada kuadran pertama. Ini ya, sin, cos, dan tangennya. Ini yang kamu dapat di video saya terakhir semester lalu ya. Diingat kembali ya, refresh kembali ingatanmu. Ini bentuk-bentuk sudutnya. Ini kuadran pertama. Nah, kita akan mulai untuk menyelidiki sudut-sudut istimewa di kuadran kedua ya. Ini koordinat sudut polarnya ya, ada 0, 90, 180 ya, mirip dengan koordinat kartesius. Nah, dimulai dari sudut 0 ya. Sudut 0, ada stick saya warna kuning itu berangkat dari 0 derajat ya. 0 derajat berarti dia menindih garis startnya ini ya, 0 derajat, belum bergerak. Kemudian akan bergerak berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam ke kiri. Yang kedua adalah 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu kuadran pertama. Nah, untuk kuadran kedua mirip seperti itu, tapi dilanjutkan perputarannya ya, dari 90 ke 180. Yang pertama apa? 120 derajat. Jadi selisih 120 ke 90 sama dengan selisih antara 90 ke 60 ya, sama selisihnya. Kemudian yang kedua ya, sudut kira-kira berapa ini sudutnya? Kalau ini ke sini 30, ini ke sini 30, berarti ini berapa? Sama dengan ini ya, turun kemari lagi seperti itu ke sini. Jadi dia 135 derajat. 120 selisihnya sama, selisih 135 ke 120 sama dengan selisih 60 ke 45 ya. Kemudian sudut 150 derajat ya, sama selisih antara 45 ke 30 sama dengan selisih antara 135 ke 150 ya. Kemudian yang terakhir adalah 180 ya. Ini sudut-sudut istimewa di kuadran kedua. 120, 135, 150, dan 180 derajat. Nah, sebelum saya lanjut, perhatikan gambar sudut-sudut istimewa berikut. Nah, adakah kesamaan kamu lihat dari gambar ini? Ya, kalau saya melihat ya seperti sudut yang kuning dengan sudut yang hijau ini seperti seperti dicerminkan mereka. Kalau dilipat, kalau ibarat ini kertas, kita lipat kertas ini pas di tengah-tengah sudut 90, maka 120 akan menghimpit atau bertindihan dengan 60. 135 akan tepat menimpa 45, dan
150 tepat menimpah 30, 180 akan menimpah 0 derajat. Nah, ya kan? Artinya simetris mereka, ya. Atau ya simetris, ya, bersimetri lipat di sudut 90 derajat. Bayangkan ya, kalau ini kertas, kita sudut pas di tengah ini simetri lipatnya, maka 60 akan menimpa 20, 120 dan seterusnya. Oleh karena itu kita tandai yang mana yang menimpa yang mana. Pertama adalah 0 menimpa 90. Saya tandai warna merah. Kemudian 30 ke 150. Ini dan 90 tidak ada ya, kawannya menimpa. Nah, ingat warna-warna ini. Kenapa saya bikin warna begini? Karena ini nanti nilai trigonometrinya akan sama. Sama angkanya, tapi nilainya berbeda ya. Akan sama, berpola dia. Kamu lihat nanti. Nah, 0 derajat dan 0 derajat dan 180 akan nilainya hampir sama. Karena posisinya seperti tadi, kalau di biarkan atas berhimpit akan menimpa. Ya, ingat ya, 60 ke 120, 35, 135 ke 45 dan seterusnya. Oke, kita selidiki nilai trigonometrinya. Trigonometri yang pertama adalah sinus, ya kan? Ini sinus. Oke, kita bawa tadi gambarnya, kita bikin tabelnya. Nah, sekarang tabel sudut istimewa kita itu sudah bertambah dari 90 ke 120, 135, 150 dan 180. Nah, kita isi berapa nilai perbandingan trigonometrinya. Saya tidak menyelidiki nilai trigonometri 120 sampai 180 seperti video yang kemarin, ya. Tidak, karena akan berkelanjutan. Ya, sama itu cara menyelidikinya dengan video saya yang sebelum ini. Nah, hanya saya akan kasih tahu nilainya sesuai dengan kesamaan lingkaran-lingkaran yang sudah kita selidiki tadi. 0. Ya. Sinus 0 derajat 0. Maka nanti sinus 180 juga 0. Kenapa? Karena mereka bersimetri lipat seperti ini. Lanjut, sinus 30 derajat 1/2. Maka tadi 30 derajat samanya dengan 150. Berarti nanti sinus 150 juga setengah. Lanjut, sinus 45 adalah seperti yang kamu tahu setengah akar 2. Maka kesamaan posisi dari 45 adalah 135. Berarti sinus 135-nya juga 1/2 akar 2. Sinus 60 setengah akar 3. 60 sama dengan 120, maka sinus 120 setengah akar 3 juga. Pembatasnya adalah 90. 190 belum ada temannya. Nah, gampang kan? Jadi dia sinus 0, ya, sinus 0 sampai 90, 0, setengah akar 2, setengah akar 3 dan 1. Kalau mau mencari sinus 120 sampai 180, tinggal balik aja. Mulai dari 1 mundur lagi. 1/3, 1/2, setengah dan 0. 1/3, 1/2, setengah dan 0. Mundur nilainya. Ya, makin kecil, makin kecil sampai 0. Itu dia, ya. Ibarat dari 0, misalnya dari sini saya bikin dari atas ya, 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian untuk 90 ke 180 turun. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar setengah, kemudian balik lagi ke 0. Itu polanya. Ya. Kemudian kalau kamu sudah paham polanya, nah kita cari nilai perbandingan sudut istimewa kuadran kedua untuk cos. Ya, hampir sama, hanya kita bawa dulu nilai perbandingan cos di kuadran pertama, yaitu 1/3, 1/2, dan setengah, dan 0. Nah, ini 1/120 tadi menghimpit 60, berarti ini berapa? Sama dengan 60, tetapi untuk cos dia bukan setengah, bukan seperti ini ya langsung. Ini ke sini kembar, bukan.
tapi ini minus D. Kenapa minus? Karena di sini udah 0. Ini udah 0. Setelah 0 kan ini kan turun. Angka ini kan turun. 1 seperakar 2 seperakar 3 itu 0,8. Seperakar 2 itu 0,7. Ini 0,5, 0. Setelah 0 berapa? Minus setengah lagi dia. Ya. Jadi dia nilainya mundur, ya. Ini juga gitu. Ini nilainya naik. Sorry, ini juga mundur ini deh. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, puncaknya 1, baru mundur lagi, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi dia mundur. Ya, tetapi mundurnya ini sampai ke nilai minus karena di sini batasnya sudah 0. Setengah minus setengah akar 2 kan kembar dia nilainya kan? Kembar ini karena mereka menghimpit 45 ke 35 untuk cos, tapi di sini bernilai minus. Kenapa minus? Karena tadi batasnya itu 90 sudah 0. Berbeda dengan sinus, batasnya 90 itu masih dia naik di atas, puncaknya 1. Kalau cos 90 justru di 0. Maka setelah 0 kan grafiknya turun. Maka setengah minus setengah. Minus setengah akar 2 berarti di sini berapa? Setengah akar 3. Setelah di sini berapa? Minus 1. Paham ya? Coba lihat ini. Dia mundur, naik dari 0 ke 90. Dari 0 ke 90 sinus itu nilainya naik 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Setelah itu mundur, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Berbeda dengan cos. Dari atas dulu, 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah 0. Setelah itu turun, ya masih turun dia, masih turun. Kalau di bawahnya 0 kan minus setengah, minus seperdua akar 2, seperakar 3, sampai ke minus 1. Paham ya? Paham ya? Nah, dengan cara yang sama kita cari nilai trigonometri tan di kuadran kedua. Ini tadi. Oke, ini kita bawa dulu atau kita tulis kembali dulu nilai sudut istimewa untuk untuk tangen, ya, untuk tangen. Nah, ini langsung saja, ini sama 0 ke 180 berarti 0. Ini 0, di sini 0, 180 dengan sama dengan 0 derajat. Kemudian kalau di sini seperakar 3, maka di sini minus seperakar 3. Ya, tangen gitu syaratnya. Kalau di sini 0, di sini 0. Kalau di sini seperakar 3, di sini minus seperakar 3. Selanjutnya kalau di situ 1, di sini minus 1, langsung kebalikannya. Nggak naik atau turun, dia langsung kalau di situ positif, di sini negatif, ya. Selanjutnya kalau di sini tangen 60 akar 3, maka tangen 120 minus akar 3. Batasnya adalah tidak terdefinisi karena nilai tangen 90 adalah tidak terdefinisi. Coba perhatikan, di sini 0, di sini 0, di sini seperakar 3, di sini minus seperakar 3, di sini 1, di sini minus 1, di sini akar 3, di sini minus akar 3. Lihat ketiga pola untuk sin, cos, tangen. Kalau sin tadi mulai dari 0 naik ke 1, turun ke 0. Kalau cos dari 1 turun ke 0, turun lagi ke minus 1. Berbeda dengan tangen 0, 0, positif, negatif, dan batasnya adalah positif negatif dan batasnya adalah tidak terdefinisi. Paham nggak? Nah, kamu pahami kan angkanya sama kan? Angkanya itu aja. Coba sepertiga, tidak ada yang lain dari situ. Setengah, seperakar 2, seperakar 2. Cuman polanya itu tadi, ingat ya tadi polanya. Ya, ulang video bicaraan saya tadi untuk kamu mengusaha untuk lebih mengerti. Oke, kalau sudah dapat tan, maka selanjutnya kita mencari kosekan, ya, kosekan, sekan, dan kotangennya. Ya, ini, nah itu tadi sama, ini tadi kalau di sini 0, 0, di sini setengah, minus seperdua akar 2, sini seperdua akar 2, ya, polanya lihat ya. Polanya lihat ya, ini yang sama angkanya. Saya bikin muncul dengan sama angkanya. Ya, sama angkanya, tapi polanya tadi di slide sebelumnya. Nah, untuk sekan, kosekan, dan kotangen,
kamu isi sendiri sesuai dengan polanya ini. Ya, sama dia. Nanti kamu cari, ingat dulu apa perbandingan sekan, kosekan, kotangin untuk 0 ke 90, baru nanti dengan pola yang sama dengan sin, kos, tangin, kamu cari nilainya untuk 120 ke 180. Itu tugasmu, di catatanmu harus lengkap ini. Di video saya tidak ada karena itu akan saya tugaskan untuk kamu. Saya periksa di catatanmu harus lengkap ini. Oke, itu kuadran kedua beres. Sekarang kita lanjut untuk sudut istimewa di kuadran ketiga. Ini tadi selesai, maka untuk kuadran ketiga kita lanjut dari 180 ke 120. Sudut yang pertama adalah 110, 125, 124, dan 270. Nah, kita lihat kembali. Jadi, ini kita lingkari, kita samakan dengan yang mana di antara mereka ini. Nah, kita lihat gambarnya, 120 miriplah itu dengan 150 ya. 150 mirip dengan 30, maka kita lingkari warna biru. 125 mirip dengan 135 di sini, 135 mirip dengan 45 di sini, maka kita lingkari dia dengan warna hijau. Kenapa kita lingkari begitu? Nanti supaya nilainya itu sama ya. Kemudian 140 sama dengan 120 di sini, kemudian 120 sama dengan 60 di sini ya, 60. Maka kita lingkari seperti itu. Warna warna ungu. Nah, kemudian tadi ingat 90 belum ada kawannya. Setelah kita selidiki di kuadran ketiga, kawan 90 adalah si 270. Jadi dia biru tua. Udah ada kawannya ya. Udah ada kawannya si 90, yaitu si 270. Nah, kita selidiki nilai sinusnya untuk kuadran ketiga. Ini gambarnya tadi, ingat. Ini sinus. Di kuadran pertama tadi sudah beres, maka di kuadran kedua, ayo 210 itu sama dengan warna biru. Berarti warna biru ini ya, berarti kalau 30 setengah, 150 setengah, berarti 210 juga setengah tapi minus. Kenapa minus? Karena batasnya tadi si 0 ini, 180 sudah 0. Ya, turun lagi berarti angkanya minus. Ya, angkanya minus. Ya, dia. Kemudian 225 tadi sama dengan 135, kemudian sama dengan 45. Kita lihat 45 setengah, 135 setengah akar 2, maka di sini setengah akar 2 tapi bernilai minus. Kenapa? Karena kita sudah sampai pada batas 0. Ya, dari 0 ini akan turun kembali, makin turun dia. Lanjut ke 240 dengan cara yang sama tadi, maka kita dapat nyatakan 240 nilai sinusnya minus setengah akar 3. 270 berapa, Dek? Kira-kira 270 sama dengan 90, berarti di sini 90-nya 1. Berarti di sini 1 atau minus 1? Ya, yang jawab minus 1 benar. Paham ya? Udah dapat polanya ya. Dari sini 0 ke 1 naik, 1 ke 0 turun, 0 ke minus 1 makin turun lagi. Kira-kira setelah ini di kuadran keempat kayak mana ini nilai sin? Setelah minus 1 dia makin turun ke minus 2 atau naik dia lagi ke 0? Yang memprediksi naik lagi ke 0 berarti benar. Oke, nilai cos di kuadran ketiga. Kuadran sin tadi udah beres, maka cosnya ya. Cosnya ini tadi 0 ke 180 ya, sama tadi udah ya. Udah, ini sama tapi berlain tanda. Ini ya, oke. Maka kita lanjut ke sini. 210 itu sama dengan sama dengan mirip posisinya dengan 150 dengan 30. Berarti di sini berapa? Kalau 30 dia setengah akar 3, 150 dia minus setengah akar 3, berarti di sini apa? Berapa di sini, Dek? Berapa?
setengah akar 3 atau minus setengah akar 3? Ya, kamu tentukan. Nah, ini clue-nya. Ya, ini tadi belum saya sebutkan, ini clue-nya. 1225 sama dengan 135 sama dengan 45. Ayo kita lihat nilainya. 45 setengah, 135 minus setengah akar 3. Di sini juga minus setengah akar 2, minus setengah akar 2. Berarti di sini bernilai minus, ya. Kemudian di sini kamu tentukan juga yang ini, yang kosong ini. Di sini nanti dia nilainya 0, naik dia. Dari 1 ke 0 naik, dari 1 ke 0 kan tetap bernilai minus tapi belum lewat positif ya. Makanya nilainya masih negatif. Paham? Kira-kira clue-nya ini akan sama dengan ini. Karena ini sama dengan ini. Maka di sini nanti sama dengan ini. Sehingga ini sama dengan ini. Kayak gitu kamu isi nanti di catatanmu. Oke, nilai tangen. Tangen beda lagi polanya ya. Polanya adalah ini tadi untuk 0 sampai 180. Maka di sini clue-nya di sini 270 dia tidak terdefinisi. Ini sama dengan ini. Sama dengan ini. Berarti kira-kira di sini ini sama dengan ini, sama dengan mana dia ini ya? Ini ya 240. Kita lihat cek 240 sama dengan 120, berarti yang 120. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ya, perhatikan ya petunjuk tanda panah saya itu. Nanti kamu isi lengkap di catatanmu. Saya sudah tadi kasih clue. Kamu tinggal tuliskan lengkap di catatan. Beres untuk sudut istimewa kuadran ketiga, maka kamu cari lengkapnya untuk sekan, kosekan, dan kotangen sampai pada kuadran ketiga. Ya, saya lihat nanti catatanmu harus lengkap, jangan seperti video saya titik-titik. Oke. Nah, kita lanjut untuk melihat berapa saja sudut istimewa di kuadran keempat. Perputarannya ini kemari, ini kemari, ini kemari, maka lanjutnya pasti polanya dari sini naik lagi ke atas. Ya, naik ke atas. Pertama, sudut yang pertama 300, 315, 330 sampai ke 360. Sebenarnya di sini ya 360 itu jadi menjadi biru, kembali dia ke 0, tapi saya nggak kasih. Ya, 350 sama 360 dengan 0 sama ya. Oke, kita lihat ini sama dengan mana? Kita lingkari dia, kita cari kawannya. Warna apa ini kira-kira? Warna ungu. 315 warna hijau, 330 warna biru, 360 warna merah. Perhatikan warna-warnanya. Oke, kita lanjut. Kita selidiki untuk sinusnya. Sinusnya ini ya, tadi sampai 270 selesai. Maka dari 270 ke 300 dia masih bernilai minus. Ya, masih bernilai minus. 300 warnanya ungu, 240 atau sama dengan 120 dengan sama dengan 60, berarti 240. Nah, ini nilainya di sini sama ini. 330 sama dengan ini. 360 dia 0. Nanti naik dia. Jadi kayak gini, 0 ke 1, 1 ke 0, 0 ke minus 1, 1 ke 0. Lihat kan polanya? 0 ke 1, 1 ke 0, 0 ke minus 1, minus 1 kembali ke 0. Lihat polanya. Oke, kos untuk kuadran keempat. Nah, ini polanya. Tadi kalau kamu udah dapat ini pasti sudah berisi. Kamu isikan lagi kemari sehingga clue-nya di terakhir itu adalah bernilai 1. Lihat. Cos 1 ke 0, 0 ke minus 1, minus 1 ke 0, 0 ke 1. Kembali dia positif. 330 pasti sama dia dengan 240. 240 kamu tentukan dulu dari slide sebelumnya. Ya kan? 315 sama dengan ini. Tapi saya masih bertanya sama kamu, apakah ini bertanda negatif atau positif?
Pasti bertanya positif karena di sini 1 ya, positif itu. Kau cari, kau lengkapi catatan. Nilai tangen, kau cari seluruhnya. Ya, lengkapi dalam catatanmu, ya. Sehingga nanti kesimpulannya seperti ini. Sorry, ini kuadran keempat ya. Ini kuadran keempat. Nanti inilah lengkapnya. Nilai perbandingan trigonometri sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen untuk dari sudut dari 0 sampai 360 derajat 1 putaran. Kalau lengkap ini deh, kalau kamu tadi mengikuti pola yang saya ajarkan, maka kira-kira nanti dari sinus dia gambarnya kayak gini. 0 ke 1, 1 ke 0, ini ya, 0 setengah minus 1. Ini sudutnya dari 0 derajat, sudutnya kita bikin mendatar, nilai perbandingannya kita bikin kita bikin vertikal ya. 0 ke 1, 1 ke 0, 0 ke minus 1, minus 1 kembali ke 0. Inilah grafik sinus nanti. Di sini itu semua nilainya. Paham ya? Ini polanya tadi. Itu untuk sinus. Untuk kosinus kayak mana? Cos tadi berawal dari 1, berarti begini. 1 ke 0, 0 ke minus 1, minus 1 ke 0, 0 ke 1. Ini polanya. Tapi nanti ini kita pelajari di kelas 2. Ya, di kelas 2 gambarnya ini. Tapi polanya itu sama dengan gambarnya. Untuk tangen itu dia dek seperti ini. 0 ke 1/3 dan ini tak terdefinisi. Kembali lagi dari tak terdefinisi ke 0 hingga ke tak terdefinisi, baru ke tak terdefinisi kembali ke 0. Ini. Dan sekan, kosekan, dan kotangennya. Oke, sampai di sini. Catatanmu lengkapi ya. Lengkapi titik-titik tadi. Mudah-mudahan kamu mengerti pola yang saya maksud sehingga kita bisa belajar lebih lanjut di video berikutnya pada minggu depan. Di kelas minggu ini kita akan belajar soal-soal tentang yang saya baru sampaikan. Oke, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa tetap belajar. Pupuk semangatmu walaupun apapun yang terjadi, situasinya telah berbeda dari masa sebelum COVID dan setelah COVID. Terima kasih ya Obu, selamat belajar.